Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan atas saya sendiri, Novi Lestari, Tia Andria, dan Zulfa Lutfiah. Di sini kami akan menjelaskan tentang zakat profesi. Pengertian dari zakat profesi. Karena tergolong zakat jenis baru, istilah profesi dalam bahasa Arab tidak ditemukan padanan kata yang pas. Hal ini terjadi karena bahasa Arab sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dalam dua kosakata bahasa Arab. Pertama, alminah. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang mengandalkan otak, karena itu kaum profesional disebut dengan alminahiyun atau ashab alminah. Misalnya pengacara, penulis, dokter, pakar hukum, pekerjaan kantoran, dan lain sebagainya. Kedua ialah al-hirfah. Kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang mengandalkan tenaga otot. Misalnya pengrajin, pandai besi, tukang jahit, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Pengertian dari zakat profesi. Zakat profesi menurut pendapat para ulama, Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahab Halaf, dan Syekh Yusuf Qardawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya. Pendapat ini dibangun berdasarkan pertama, yaitu ayat Al-Quran. Kedua, pendapat ulama terdahulu dan sekarang. Dan yang ketiga, dari sudut keadilan. Selanjutnya ada fungsi zakat profesi. Fungsi zakat profesi terkait dengan bahasa tentang pentingnya harta dan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam menetapkan bahwa wujud segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah yang diamanatkan kepada manusia. Manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini diwajibkan mengambil manfaat dalam semua kemungkinan yang dapat diusahakan dari semua harta benda melalui pengolahannya, baik manfaat untuk dirinya maupun manfaat untuk kesejahteraan umat Islam. Manusia di dalam memanfaatkan harta kekayaan itu harus sesuai dengan lebih tinggi dari makhluk lain. Selanjutnya, fungsi harta dalam hukum Islam dapat dikatakan bahwa dalam kesejahteraan individu terdapat kesejahteraan masyarakat, dan di dalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama-sama menghendaki supaya nafsu dan jiwa atau hati nurani terhadap keseimbangan dan keseleraan yang sehat. Dengan demikian akan terjamin kesejahteraan individu di satu pihak dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain. Hukum zakat profesi. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih atau hukum Islam. Al-Quran dan Al-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Profesi merupakan bentuk-bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pesyariatan dan penetapan hukum Islam. Karena itu sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas atau tersurat, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah. Namun wajib disadari oleh kita semua bahwa harta yang diperoleh dari hasil profesi tidaklah bebas dari zakat, sebab zakat adalah adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka atau sesuai dengan ketentuan syara. Hukum zakat profesi. Jadi, adapun pendapat ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah yang pertama Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi mengambil pendapat dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dan sebagian tabi'in seperti Az-Zuhri,
Hasan Basri, dan Mahful, yang mengeluarkan zakat dari al-ma'al al-mustafa'at pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul atau dimiliki selama 1 tahun qamariyah. Bahkan Al-Qardawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, MUI. MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah jasa, dan lain-lain, yang diperoleh dengan cara yang halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawannya, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi, yaitu telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%. Selanjutnya ada menurut Nahdlatul Ulama. Hasil keputusan musyawarah alim ulama Nahdlatul Ulama tentang masail wakiyah ubudiyah atau muamalat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25 sampai 28 Juli 2002 Masehi atau 14 sampai dengan 17 Rabiul Akhir 1423 Hijriah, yang menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib apabila memenuhi 2 syarat, yaitu nisab dan niat tijarah. Lalu Majelis Tarjih Muhammadiyah, Musyawarah Nasional Tarjih XXV, yang berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 6 Rabiul Akhir 1421 Hijriah